SD ya, jurusan Rias Pak. Baru tahun ini bisa melakukan solusi. Sebenarnya memang kita perlu misalnya pelatihan kita sebagai duta budaya saja tersebut menjadi bagian yang kita pisahkan dari kebudayaan Jawa. Karena itu Mas Dalam mengatakan pada saat itu bahwasanya itu terus penting untuk tempat dialog untuk membangun kerakyatan dan kesejahteraan di masa depan. Nah, satu hal yang saya garis bawahi pada saat itu yaitu perubahan mindset untuk cara berpikir dari mitos menjadi etos. Itu yang poin pentingnya sih. Karena apa budaya kita itu kan tentu berbeda dengan mitosnya. Ya, jadi sebagai respon dari zaman mitos-mitos itu haruslah direspon secara baik, secara bijak, dan secara tepat. Sehingga maksudnya masalah bahwa marilah kita membuat terus dari mitos seperti itu. Gambarannya seperti itu. Nah, lalu di sini sebenarnya saya mau bertanya dulu Pak, dari penjelasan semua itu apa yang sebenarnya tergambar ada di bicarakan bisa ngomong apa yang sebenarnya dalam pikiran jenengan tentang keris ini sementara ini loh. Sebelum kesini, sebelum melihat keris di sini, dulu saya pernah mendengar tentang keris itu apa atau malah dulu banyak sama sekali nggak pernah tahu keris itu apa itu tidak pernah atau mau? Ya sempat ngulik sedikit. Ya. Terus menurut saya keris itu semacam kayak mungkin ageman. Ya. Terus untuk menyenangkan hati seperti koleksi gitu. Ya. Dan mungkin sebagian orang menganggap itu kelengkapan hidup. Kelengkapan. Ada yang mau menambahkan? Atau ya waktu itu mau kopi? Salah, nggak apa-apa santai aja. Kalau menurut saya, keris itu puncak tertinggi suatu kesenian kriya. Karena di keris itu terdapat semua material yang digunakan, Pak. Dulu pernah bikin satu keris itu tapi cuma dari satu material aja dan tidak bisa dikatakan sebagai keris. Kemudian saya mencoba memahami bahwa di keris ini hampir semua material digunakan, mulai dari kayu, gagang, logam, ada mungkin nanti ada meteor, emas dan sebagainya. Menurut saya itu puncak tertinggi kesenian kriya. Saya mau beri arahan. Ya, yang lain ada? Saya lebih ke pelengkap sih. Biasanya kalau orang Jawa atau dan lain sebagainya dia kan ada semacam patung Untuk kelengkapan busana. Busana seperti itu. Ini bos. Wah, santai jauh, santai jauh. Nggak apa masalah ya. Kalau menurut saya itu mungkin saya juga belum mendalami, belum pernah mengulik tentang keris, tapi biasanya tuh saya mikir tuh suatu adat yang kalau dia itu indah banget. Saya juga kadang tuh kalau itu semua bisa keren banget ya, ini cara pembuatannya tuh gimana sih, kok bisa pasti tuh nggak gampang gitu. Dan suka lihat tuh kalau biasanya dipakai untuk perlengkapan kalau pengantin gitu ya. Ya. Itu keren banget, tambah bunga-bunga melatinya. Ya. Saya Mbak. Kalau saya menurut saya tidak berani banget kalau ngomong tentang keris, tapi saya pernah dengar dari teman saya kalau keluarga secara turun-temurun itu menyimpan keris ini mungkin sebagai Koleksinya. Sore kita melihat dulu mulai dari sini. Ini ke-13. Saya ada keterangan di sini silahkan membaca sendiri. Nah ini pasti kita ketika kita belajar tulis pasti tidak bisa lepas dari belajar sejarah. Nah ini yang penting. Sehingga bentuk kalian satu yang lain itu dan beragam. Lalu itu berkreatif itu saja. Keindahan itu membawa negara tertentu, negara yang seperti lalu bagi
yang paling baru adalah ini karena ibu dari Wonosari. Lalu Pak langsung bergabung saja. Ini teman saya Korpus mulai ini menjadi poin-poin. Misalkan dari teman-teman film yang saya harapkan sudah bisa menginspirasi dari pelajaran itu. Oke, jadi ini adalah tulis yang dibuat beragam tekniknya gempa lipat. Jadi dia digempa, dilipat, aja, sehingga dia berfungsi senjata tajam. Tapi tidak hanya tajamnya, tetapi ada keindahan. Yang tidak jauh sebenarnya dengan Jepang, tidak jauh dari itu. Tapi memang ini aspek-aspek yang lebih simbolik. Sehingga ketika Sri Sultan Hamengkubuwono bertahta dan kemudian Habis 9 melengsarkan kerajaannya kepada Putra, makanya diberikan bukan yang lain. Dan tadi saya bilang bahwa kerisnya tentara dengan kerisnya seorang petani dengan kerisnya seorang pejabat itu lain. Nah seperti itulah, kira-kira seperti itu. Jadi kita jangan lagi terjebak pada masalah mistifikasi yang berlebihan, tetapi kita sudah mengarah pada ini adalah produk ilmu pengetahuan, ini produk fisika. Dan karena itu kita tidak perlu ketika kita masuk ke mall dan kita lawan buka TV. Namun juga saja. Nah ini kan jadi cuma zaman dari dulu kan seperti itu. Meskipun ya kita pasti tahu komunitas-komunitas itu pasti ada ngomong buka. Tapi kan di sini kita bicara tentang pengetahuan. Maka harus produk pengetahuan, maka bangunan dasar pemerintahan kita itu harus kita benahi dulu. Oleh karena itu maksudnya kan itu. Jadi kalau gaya itu lebih berbentuk seperti gaya ini lebih ke seharian, kehidupan seharian, ageman satu pagi tenaga. Nah itu menirakan harapan-harapan yang ada si pemilik, si pembuat keris terhadap si pemilik keris itu sendiri. Harapannya ada. Maka di situ pamor itu melambangkan harapan. Kalau bentuk itu lebih melambangkan ada visinya. Visinya apa? Nah, jadi ini adalah gambaran-gambaran teknis yang dimiliki oleh nenek moyang kita dulu. Bagaimana mereka bisa meraih besi dan kemudian melakukan tempal-tempat yang seperti ini sehingga menghasilkan bentuk-bentuk pamor yang memiliki tingkat artistik tersendiri. Dan anjuran emas itu terus kemudian dibuka dalam garis satu depan, dua belakang. Ini kan ada 3 garis, satu belakang. Itu melambangkan harapan bahwa si pemiliknya diharapkan memiliki pancuran emas. Pancuran emas itu kesejahteraan. Mulia. Iya. Kesejahteraan untuk kemudian disebarkan ke masyarakat yang lain sekitarnya, dan kemudian dia menjadi sumber kehidupan bagi teman-teman yang lain, keluarganya, bagi masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu bisa dititik dulu ini kerisnya untuk siapa, misalnya untuk pendidikan atau saudara. Jadi bacaan sejarah itu bisa dituju seperti itu. Jadi kayak simbol sebenarnya. Ya. Jadi simbol yang kira-kira ini, oleh karena itu kadang-kadang ada di lapangan, di lapangan itu ada manusia. Ini cocoknya cocok ya. Nah terus orang kalau bingung dan perang menjadikan itu bisa jadi dia tidak cocok. Karena dia untuk berdagang memiliki Energinya. Iya energinya untuk berdagang. Jadi selalu sugestif kepada aktivitas. Oke, kita lanjut ke sana, ke sana. Untuk baru yang baru datang silakan lagi bergabung ya. Bergabung presentasi.
kita nanti melihat workshop katanya, tapi untuk katanya dia seperti ini pernah nanti yang dimiliki oleh nenek moyang kita, jadi dengan seperti itu. Ada dua hal, misalkan, oh ini melakukan ngajar, ini melakukan keuangan atau ini menjadi salah satu kekayaan kita bahwa orang berhenti ketika dia membuat kepala pasti memiliki karakter sendiri. Bagi teman-teman saya ya seperti itu hal yang harus dipelajari. Nah, tentu saja, nah ini adalah kadang-kadang ada semangat juga. Terus kemudian senggora minggu itu tidak akan tergeser oleh apapun, oleh kondisi apapun seperti itu. Jadi biasanya keris Jogja itu prasaja ini monggo dibaca bisa. Kemudian ini ada beberapa keris dan Hamengkubuwono 1 seperti ini kerisnya, Hamengkubuwono 5 seperti ini, Hamengkubuwono 7 seperti ini, Hamengkubuwono 8. Ini bagi teman-teman yang expert langsung bisa tahu. Tapi saya sendiri saya tidak akan pusing juga. Ini tenang pora itu. Saya nggak bisa tahu. 5 atau 7 itu seperti itu. Lalu ya pemesan yang ini juga memiliki harapan yang tertentu. Sehingga kalau kita mengaji pada proses pembuatannya, nah ini adalah peralatan-peralatan dalam membuat keris. Nanti disusun kemudian baru dipadukan dengan jenis besi yang lain. Ada pamor, ada baja, ada besi, ada 3. Nah pamor itu lebih banyak batu-batu itu ada satu pamor, terus kemudian ada potongan ujung. Nah caranya membuatnya kurang lebih seperti itu. Nah biasanya yang pernah saya tahu, ketika orang memesan sebuah keris pada seorang ibu, dia pernah kunjungan di Bogor, pasti ditanya profesimu itu apa? Yang paling penting profesimu apa? Lalu kemudian tanggalmu berapa? Terus nanti itu dapat waktu impor, keluar atau macam-macam. Terus kemudian nanti digulai naas, ngomong lagi kamu dari naasmu dari ini misalnya. Maka terus itu tidak sulit dibuat pada hari itu. Sehingga dia ketemu hari kejayaan kita. Nah, sehingga ketika kita ketemu hari kejayaan kita, maka mulainya itu si empu itu mempersiapkan segala macam hal, mulai selamatan, macam-macam membeli bahan, macam-macam. Kemudian akhirnya jadi. Nah itu baru ketika ketemu profesi kita, setelah itu ketemu waktu kita, maka bisa ditentukan, oh kerismu itu, sehingga keris ini kenapa? Sifatnya sangat-sangat personal. Keris itu sangat personal. Pernah diceritakan dalam sebuah naskah ketika Sunan si Joko Supo membuat keris yang namanya Logo Sosro. Itu keris yang Logo 13 itu. Pada saat itu ketika diberikan Sunan Kalijogo, saya ini bukan keris ulama, ini untuk keris raja. Jadi berikan saja Brawijaya 5 pada saat itu. Kemudian itu diberikan. Seperti itu. Jadi memang dalam pembuatan keris ini sangat-sangat personal. Sehingga biasanya kalau itu diwariskan dari turun temurun, itu keris itu memiliki memiliki nilai-nilai tertentu. Saya melihat bahwa ada semacam genealogi. Kalau itu weekend, gue nggak cocok ya mau diri, gue kalau ngomong gue mau teko diri seperti itu. Kalau diri itu tidak berarti jeluk teko itu ya tidak seperti itu. Bisa jadi kita beli, bisa jadi macam-macam. Tapi dia yang jelas dia nek tahu mau coba komik, oh dia akan pedang ini akan mencari tuannya.
Nah, Kristus juga sama, dia juga mencari uang yang kira-kira dia satu visi. Nah, ini sudah mulai pengerjaan. Jadi pembuatan sokoan ini di tanpa terus terus terakhir ini sebenarnya juga nah gonjo ini diambilkan dari fungsionalnya namanya gonjo bukan bikin teknik gonjo omat Jawa itu ada gonjo, nah ini juga gonjo ini Waduh kan dia ketika dibongi dibongi sih karena dibong tumbuk jadi besi itu kalau seperti besi cor itu kan tumbuk kayak kawat dulu di lingkok itu masih bisa. Nah kenapa dia keras nanti menjadi keras karena dia setelah selesai semuanya dibakar lagi. Bakar sebaliknya kayak bakar jagung dipasi kalau sampai dia mau hujan baru dimasukkan ke air sepuh terakhir drastis sehingga disitulah letak keberhasilan dan kegagalan terus. Kalau dia prosesnya sepanjang itu tiba-tiba masukkan ke situ kok meletek atau pecah itu balainya dari awal. Berarti Kristus sudah tidak gagal. Sehingga benar-benar empu itu kerjanya memang benar-benar harus. Kita bayangkan zaman Majapahit. Zaman Majapahit itu jangan banyak-banyak nih, jangan Majapahit yang sekarang kita buat aja. Zaman sekarang ini kita paling sekitar 64 kali lipatan. Uji loro gitu. Lalu ini mas iya atau ibu saya itu dia besi dan itu tidak boleh konon ya dari teman-teman yang pernah membuat itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti ya resikonya pecah lagi. Jadi kalau 64 kali ya 64 kali harus terus sampai selesai. Nah itu kita nggak bayangkan kalau Majapahit dulu itu tempahannya sekitar 1.600. puasa apa? Pasti harus puasa karena kalau kita nggak puasa kita nggak kuat, justru malah harus puasa. Kalau yang untuk gajinya kan gimana? Yang capek itu gajinya itu nggak bisa. Iya, yang untuk memang bisa, yang untuk kan panjang. Ini berarti ya itu memang iya, tapi empunya itu yang nggak boleh berhenti itu empunya. Jadi empu itu megangin gitu, yang saat itu pegang, dek, yang kontrol dek, iya loh. Itu punya yang paling capek. Itu itu bisa ganti-ganti. yang untuk bisa ganti-ganti. Tapi yang itu empunya itu terus orang iso ngomong konsentrasinya benar-benar. Oleh karena itu kenapa empu itu harus selalu puasa? Karena dia latihan dulu. Karena dia urusannya dengan barang panas. Kalau dia dibawain bujurnya masuk pakai berambang, wah sudah keluar ya. Kalau pakai radio nih kan oh ya bisa radio bisa yo metu suaranya sebenarnya bisa ngomong radio tapi si empunya itu konsentrasinya itu ya yang kita bayangkan apalagi sedang tangguh sedang itu kenapa dia tidak bisa dimakan karat itu ya sekitar 2011 itu penumpangnya seperti itu. Keris itu nggak bisa bergerak. Keris kalau dia terlalu lembab bergerak. Tapi kalau dia memang besinya itu sudah hilang karbonnya, yang bergerak itu kan karbon sehingga dia ketika dia tidak ada karbon, tidak ada oksidasi, maka dia tidak bergerak. Ada jenis-jenis besi yang warnanya kebiruan, kehijauan atau kecoklatan, itu sulit sekali bergerak. Meskipun itu di random banyak itu tidak bergerak.
apalagi kadang-kadang kita dapat temuan yang dari aliran sungai yang mengandung kapur. Itu dia akan lebih terawetkan di situ. Jadi besi masuk ke kalioyo, misalnya kalioyo kan ada kapurnya, itu dia membentuk kapur sendiri. Kemudian ditemu wong, jadi kalau siapa musuh-musuh itu ketika dikelompok, besinya masih terbuat. Pengawetannya begitu. Ya, Bisa baku besi-besinya juga. Iya, pengaruh. Nah, ketika era-era Mataram itu mulai besi pabrikan. Jadi kereta-kereta kuno, terus kemudian kereta mobil kuno, kereta itu digunakan. Tapi sebelum itu ya pasar besi dibom selama beberapa hari. Ya, kita lihat produksi katana di depan. Jadi satu berapa kintal terus kemudian dibakar berhari-hari, terus kemudian setelah beberapa hari itu kemudian dipecah, bawahnya disusupi. Itu ada gumpalan biji besi. Nah, itu yang digunakan. Oleh karena itu, secara ketajaman kita bisa melihat garis-garis yang tajam. Itu kenal di ngomong mesin. Di garis ini kenal dulu ada pedang baru ini, ada garis satu yang tipis sekali, ringan, buset itu besinya begitu. Atau disebut kodenya ini juga dari dan itu prajurit dari pengawal raja di Papua. Kemudian ada lagi yang dulu Sumat Mojo, prajurit Sumat Mojo itu juga prajurit dan jangannya badut. Tapi dia yang satunya Sultan. Jadi Sultan kemana-mana kita dikumpulin orang badut ke santai-santai. Yang mereka ini dia terang yang merdung kan. Itu terakhir saya dapat cerita dan pokoknya dapat pakaiannya juga dikasih itu lesan dan itu yang bisa mendekat kepada raja. Ada tokoh-tokoh jadi orang-orang yang disabilitas misalnya yang lucu atau yang cebol kayak itu juga di sejak zaman dulu itu dipelihara oleh raja, artinya dimuliakan mereka. Dia bisa ngejak bocah raja. Dia yang merawani nyawa raja ini mereka santai. Itu macam-macam. Itu mengenai konsep keprajuritan di Jawa itu. Dan itu di Keraton Surakarta juga ada namanya cantang balon, jalan cantang balon. Dia dua orang punya tanda-tanda itu juga. Nah, ketika acara-acaranya resmi dan mungkin mereka yang juga supaya ceritanya mungkin dulu pernah dijelasin aku tahu tanda-tanda. Jadi dia kalau di Jawa itu ada unik. Nah ini apa ya? Tidak bisa lepas terus dari ada masalah seperti itu. Sejak tarinya, sejak busananya, terus kemudian apalagi keprajuritannya, ini tidak bisa lepas. Mereka memang prajurit-prajurit yang ada untuk bertempur. Nah, orang Jawa itu kalahnya dengan orang Jawa. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, kita ini ya, di sini nanti kita bisa ngobrol itu dimasukkan emas. Jadi emas itu ternyata sifatnya sebagai peredam. Peredam ketika garis itu memiliki daya yang sebenarnya overload ya. Dan itu overload, maka dia dikasih emas. Seperti itu. Ini kita bicara ilmu pengetahuan, orang ini ya. Tapi dia overload energi, maka satu-satunya lokal yang bisa menetralisir itu. Nah, di bagian-bagian tertentu akhirnya itu dihias. Jadi biasa umumnya kinatah. Kemudian pada masa Sultan Agung kinatah itu diberikan pada garis-garis
milik bupati-bupati yang memiliki jasa besar. Biasanya digunakan gajah dan Cina. Padahal di Jawa sendiri tidak ada Cina. Jadi memang semangat itu mungkin terpengaruh dari Cina, mungkin terpengaruh dari India, Oke, lanjut. Kita menuju ke harusnya itu juga ada sebelumnya itu. Tapi kalau ini jeblok, maka dia bisa. Oke. Maka ini masih dalam proses perbaikan lagi, penyempurnaan. Ya, supaya energinya tidak terbuang percuma, masuk boyoan itu kan terlalu lucu banget gitu. Orang itu nggak benar. Oke guys, kita masuk ke yang sana. Ke sini aja supaya ke dalam sumuk. Peralatannya seperti itu, tusuk kayunya awalnya seperti ini. Loteng-lotengnya. Ini. Semua itu tenang sekali. Harganya ya sekitar ada 250.000 ada, dari 500 ada. Kita mahal kita mas. Paling mahal ada 3 jutaan. Kan sering kalau ngomong saya ngomong keuangan banget. Sampai berapa? 6 juta juga ada. 6 juta. Saya 15 juta juga. Atau itu sudah pernah digunakan. Sarung. Ini sarungnya. Gue langsung ada. Berarti itu orang Masih nanti kok ngacak ketai kan kalau ada kira Satu kali. itu serak terus Ini untuk para kalau mangga silakan musim yang di luar Nah, keindahan yang lain selain Maroko itu ada pada Indonesia. Jadi kalau dilihat itu yang tidak dimensi. Ya, ada yang ada kajian Ninden. Nah, ini ada kayu-kayu tertentu yang memang memiliki itu. Peralatan-peralatannya seperti itu. Itu baru 3 banyak lah biasanya. mau dibawa semua enggak Tidak cukup. Hampir cukup. Total tempat alatnya. tapi mangga enten sebleke enten baju kering ada kan dari awal proses dari bahan sampai jadi bentuk ini dulu Balansio tetap bentuknya ini baju di bentuk ini kan ini di detail berdoaan yang laras ini KPG ini di 11 TSK dulu kan dari teman-teman yang teman-teman bisa tinggal itu, jadi dia juga terakhir terus ini sudah ada tulisnya pakai terus lepas nih ini kurang revisi ada proses itu tapi sekarang nggak ada sudah nggak ada awal-awal itu pakai warna cuma
untuk enggak? Oh, ada kayunya itu dari bawah ini apa aja? Ini tujuh ini paling bawah. Analisis tapi sebentar. Berarti ada warna-warnanya. Jadi jenis mendak itu di sini nggak muncul ya, kebetulan tukang mendaknya nggak ada. Gue yang pakai yang ini, jadi saya sendiri juga benar mau baca sendiri. Nah, mengurus desa baca saja tadi tidak ada yang kita dulu kan. Nah, jadi saya kira di sini ada banyak sekali hal yang kalau kita amati pelan-pelan ini sesuai dengan bentuk badan kita. Ono yang namanya piringan, ono yang namanya piringan, ono yang namanya kaku, ono yang namanya dodo, dan yang namanya wetengan. Jadi ini lebih kepada pasti dikaitkan dengan keadaan tubuh kita. Nah, memang karena memang dia seperti mau gayam. Pernah lihat mau gayam kan sampai waktu manggal ini seperti untuk tidak di tanggal-tanggal muda. Dan yang satu adalah sangat mengangkat karena apa seperti tulang. Ini biasanya digunakan untuk anggaran atau misalkan apabila kita jalan perjalanan ke tempat yang sama, biasanya menggunakan alat olahraga yang lebih praktis dan biasanya seperti itu. Oke, terus kemudian yang kedua tadi yang dikerjakan masnya ini ada sekitar 4 jamu, ada yang berbeda. Nah, ini ada dua hal yang menarik kalau di sini. Ini adalah video Solo ya, Mas. Ini apa saja? Solo. Jogja itu ini yang terbentuk dan namanya Kapal. Solo lagi lurus. Baik, cukup. Dan sana juga. Sebenarnya ada persyaratannya. Kemudian ada juga dia memiliki kalau Solo itu karena pakaiannya Solo itu lebih kepada apa sih kerja di upaya masuk untuk Solo itu pakaian dia karena proses keseniannya dari zaman Lahojo perantasi gawe dengan kesalahan saksak takut juga terus Solo itu itu yang melatar belakang dari proses itu dari mulai dari kemudian juga itu ada rincian kita terus
yang banyak sekali cantik wali sampai hafal sampai ya ini kan bodohnya tadi jadi dia sangat tahu sampai bodohnya itu tidak terlihat sambilnya dan itu paling sulit masa bodoh itu adalah proses paling sulit. Untuk karena tahun dulu masih ini ada yang bisa dan kemudian yang menarik dari itu kenapa dia tidak dibuat simetris itu karena memang ketika orang melakukan dua kondisi itu untuk dibuat jadi saya sudah jenderal saja itu soal ketika ada namanya pecinta ini nomor 12 ini jadi dia memang dan kemudian mereka saling nah, kalau dia lurus itu kan kayak pedang Cina itu kan itu biasa jadi dia efek yang luar biasa itu ketika dia dibuat seperti putri-nya dia masuk ditarik mesti sudah sebret. Oleh karena itu ada eksekusi yang memang dari kalau di Bangkinang garisnya kan panjang-panjang dimasukkan dari sini. Bos berapa? Bali juga sama. Jogja, Jawa. Langsung diplomane ya Pak? Iya, itu ada salah satu profesor dari Inggris bilang bahwa ketika sudah dua orang jenderal itu berperang mati-matian dan sudah sepertinya yang satu sudah menyerah dan kalah, ya yang bertindak awas masalah seperti berarti itu memang kesantuannya seperti kita memiliki sisi-sisi yang militeristik yang sangat kuat. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Sudah? Oke, silakan. Oh iya Mas, macam-macam. gue kok saya penasaran yang lainnya kan itu tahu tapi jauh itu Perkayangan, open dan karena namanya sandang walikan. Jadi dia dinamakan warangka walikan atau sandang walikan itu karena dia disandang. Memang untuk dibawa kemana-mana supaya dia praktis. karena soris Bukan. Jadi kalau misalkan dia seorang utusan raja, dia harus berangkat. Dia pasti membawa 3 kres dari raja. Dan kresnya sendiri biasanya tidak. Karena kres mertuanya, dari mertuanya tidak. Yang kres dari raja itu kan untuk anak utusan. Kalau ketika diutus ke sini, nanti serahkan kepada raja. Dia raja itu tidak sudah terlihat. Oh, ini kres ini sebenarnya harus seperti ini. Oke, saya tahu. Nah, seperti itu. Dan kemudian ketika dia dalam perjalanan itu, kemudian dia pasti mencari hal yang praktis supaya warung kres ini tidak pecah. Maka dia menggunakan model sandang walikan. Dan diyakini sandang walikan model seperti itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Jadi
kemungkinan pada masa Majapahit warnanya kayak karena sangat luas. Orang-orangnya lain yang penting di sini sebenarnya adalah semangat bahwa kita menggarisbawahi pesan Pak Sultan pada saat itu bahwa keris itu yang terbangun di masyarakat sekarang ini hanya mitos, masih berupa mitos, dan kemudian kita sering menyalahartikan mitos itu, sering menyalah tafsirkan mitos itu, sehingga pastinya dari Pak Sultan ngendika bahwa dari mitos kita harus beralih menjadi etos, sehingga konsepsi keris yang tepat itu bisa terwakili di sini. Kenapa? Karena keris itu selalu didiskreditkan. Ketika kita melihat industri film era-era tahun 80-an, 90-an, maka keris itu selalu menjadi kambing. Mesti tiga dukun, tiga mateni wong, tiga pesugihan dan macam-macam. Dan itu sangat memperburuk citra keris. Sehingga di sini kami mendudukkan keris. Kami itu adalah tim sekber mendudukkan keris dalam kedudukan yang tepat dan terhormat seperti itu. Ini adalah koleksi-koleksi dari beberapa komunitas yang keris yang ditampilkan di sini. Maskotnya adalah ini adalah keris. Tahu semua ya, saya langsung ngobrol, nanti silakan kalau misalkan ada pertanyaan langsung disela saja, tidak apa-apa. Nah, ini yang pertama adalah keris Lot 7. Ini adalah apa ya, yang ditampilkan di paling depan seperti ini. Ini disebut dapur Carubuk. Tapi pernah ya mendapatkan pengalaman tentang keris Tiopo itu pernah belum, Mas? Sedikit ya, pernah tahu saja ya. Nah, sebelum nanti kalau masalah bentuk itu bisa diamati sendiri, tapi yang penting saya sebenarnya sedang membangun tradisi nalar tentang keris itu sendiri. Jadi tradisi keris itu adalah tradisi metalurgi bangsa kita yang dimiliki sebenarnya di setiap bangsa tua di dunia memiliki tradisi itu, meskipun bentuknya macam-macam. Dan yang Cina ya pedang, yang Jepang ya katana, macam-macam. Terus kemudian di Mesir juga ada, di Mesopotamia juga ada. Nah, kalau di Jawa ini teknis metalurginya adalah tempal lipat, yaitu ada pada keris ini. Kenapa ini berharga? Karena keris itu adalah capaian. Pertama, gawin itu gawin itu tidak kita harus mencari biji besi, kita harus tahu tentang besi itu seperti apa jenisnya dan macam-macam, bagaimana polanya kita mengempanya, bagaimana kita membentuknya dan macam-macam. Oke, ini karena ada permintaan, ada request, kita sebelum mengarah ke kerisnya saya derek ke sisi bagian warangka, kita melihat dulu, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih kepada digunakan untuk acara-acara formal biasanya seperti itu. Nah, kenapa di sini bisa memiliki nilai?
karena penggunaan kayu. Nah, misalkan ini kita lihat ini namanya kayu timoho. Kenapa dia bisa bernilai? Karena ada kadian. Kadian ini namanya pelet. Jadi orang pelet yang pelet orang itu bukan, tapi ini namanya pelet. Galihnya seperti itu. Nah, tidak semua pohon timoho itu memiliki galih yang bagus. Kadang-kadang timoho yang besar ketika dipotong hanya putih tok. Oleh karena itu, galih yang seperti ini dia bisa jadi mahal. Seperti itu sampai 2 juta bisa saja terjadi. Nah, ini untuk kalau kita melihat kelengkapan yang lain untuk menahan supaya dia bisa proses pembuatan kontrol seperti ini. Kalau satu hari biasanya 1. Itu pun kalau tinggal rata, kalau dari awal memotong adalah nggak nyampe, enggak. Kalau motifnya bisa macam-macam, ada mantau, ada pemotong, ada kalau ini motif nol ya, kreativitas para pembuat. Ini sangat menentukan sekali. Selain itu, skill juga sangat menentukan kualitas juga. Dan kualitas harganya juga. Itu biasanya ya memang pendor yang halus. Solo itu. Ini masih belum ada yang belum dihias dengan berbagai macam batu mulia. Nanti di dalam sepertinya ada yang dia pakai batu mulia. Sehingga memang hobi keris itu boleh. hobinya Kalau ikan dua sekalian mahal. untuk bantu perbedaan. Ya. Yang itu namanya jagung, ya. Jagung. Ini namanya kantong. Itu seperti aspal dari keras. Tapi kalau dia di sana sih dia akan mencari. Ikan. Di samping itu secara Buat sebenarnya juga baru saja beberapa tahun yang lalu gitu. Kalau ini Mataram itu ya sekitar abad 16 sampai 18, 19. Ini masih ada hiasan emasnya. Ini bentuk keris lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini punya itu kan uji ya? Iya, itu nanti ada sekitaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya 7 itu atau pas hitungan terakhir itu besar. Ke depan. Itu pasti. Nggak ada yang balik ke sana. Ada tapi Tapi ada. Ada. Namanya nyerekedi. Memang ada yang sudah seperti itu. Ada yang jadi itu dulu katakan buatan umumnya yang nyerekedi tadi. Itu dia memang memiliki fungsi yang berbeda. Jadi fungsi umumnya itu kalau dia punya keris itu didekatkan oleh terdakwa itu dia akan punya cerita di tanpa sadar dia punya kesalahannya sendiri. Makanya sebelumnya jadi dia kebaliknya ke belakang. Bedanya apa sama yang lurus sama yang berjalan? Bedanya? Maksudnya filosofinya atau penjelasannya kata? Oh ya, jadi sebenarnya gini, secara sederhana saja ya. Terus lurus itu dimiliki oleh orang yang berkewah. Terus berkewah itu dimiliki sebaliknya dimiliki oleh orang yang lurus. Maksudnya lurus ini jiwanya atau Lurus itu gini mas, lurus itu lompong, jadi serutan terus terang. Terus kemudian kita keras. Aku pokoknya orang ini orang. Nah itu terbuka dan berdiri. Tapi kalau menurut tradisi
tradisi oral kita, tradisi tutur kita, yang wong kenceng, sebaiknya memiliki keris yang legal supaya dia menurut kaku-kaku. Tapi nek wong ini tidak terlalu memiliki pendidikan yang kuat, sebaiknya dia dikasih keris yang lurus supaya dia jejak seperti itu. Itu sederhananya seperti itu. Jadi untuk penyeimbang. Oleh karena itu keris itu kenapa dia menjadi penting di kalangan Jawa, orang-orang Jawa, karena dia menjadi penyeimbang. Ada terus kemudian ada yang saya mengatakan dia berbeda seperti itu. Nah biasanya tadi saya berkata gaya mana ini untuk hati kita, untuk keseharian kita. Kalau orang-orang menggunakan keris kemana-mana bawa keris itu aku biasanya karena lebih kuat itu. Kalau untuk acara-acara resmi biasanya menggunakan gerakan seperti itu. Terus kemudian ini juga biasa digunakan di dalam kaji juga bisa, tapi terus kemudian sebenarnya secara umum tapi ini merupakan bukan sedikit tak maknanya apa Islami boleh atau ini orang menggunakan harapan selalu ada muda jadi tak mengeluarkan biasanya memang lanjut ke sini tadi kita sudah melihat bentuk ini ada macam-macam di sini bisa dibaca sendiri. Terus kemudian di sini ada nama morfologi dari warna kain sendiri, ada banyak sekali. Mau dibaca sendiri. Nah yang jelas biasanya istilah-istilah yang ada di dalamnya mengacu pada bentuk-bentuk organis di sekitar. Kayak cangkring itu ya benar. Pipi seperti organ manusia. Ini ada banyak sekali dan kalau diberikan nilai filosofinya luas banyak sekali. So belum ini kita membahas. Tapi ini sudah pengetahuan awal sehingga kita tahu bahwa keris itu tidak sederhana. Paling pentingnya adalah keris itu tidak sederhana. Karena disederhanakan di Islam, keris itu mau seperti itu, boleh saja. Tapi pada prinsip yang awal, keris itu tidak sederhana. Nah, ini gambaran keris yang utuh seperti ini. Ada warangkan, ada pendok tadi, kemudian kita tahu, ada jogernya, ada solonnya, biasa di sini, ada pendak di sini. Menghitung longnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita pegang sampai paling banyak itu kalau di catatan itu ada sekitar 29 blok. Tapi itu jarang. Terus kemudian orang-orang baru ini maksudnya era-era sekarang buat 33. Kalau dapat nilai apa itu mau saja. Tapi yang jelas biasanya patokannya adalah yang umum itu adalah blok terus sampai 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ada sebenarnya blok 1 itu ada. Dia bentuknya namanya sentol, tapi tidak di sini sangat jarang sekali. Seperti itu. Ganjil ya. Tadi yang ditanyakan masnya ada yang enggak, tapi dia pasti bentuk kebelah. Nah itu dipercaya konon menurut Jarinil ya, tradisi oral kita mengatakan bahwa itu terus buatan ibu benar murah kita belum bisa memastikan karena saya tidak belum memiliki hal itu karena itu harus diteliti disinauni supaya ketemu nalar karena rata-rata ketika kita berkeris
kita menggunakan alat sehingga progres kita tidak sih mengharapkan uang yang kemudian itu tidak bisa. Tapi terlalu melihat terus suntikannya kok itu sudah tidak bisa karena dia sudah mempertimbangkan jiwa seperti itu. Pas Ya pas. yang terlalu tinggi ya terlalu Karena itu memang diusahakan terus buat estetik dok. Nah, kenapa ketika estetik terus kalau harus itu? Sekarang tidak berjalan ya mogok, tapi pada awalnya kenapa itu terus? Kenapa terus kemudian menjadi misalkan Pak Sultan membuka festival dan keturunannya untuk melanjutkan kerajaan? Itu kan terus sesuatu yang apa yang mengorok boneka? Dengan bertujuh, misalkan aku mau boneka, ngomongnya kan aneh. Sebenarnya aneh banget. Enggak mungkin. Dia harus pas, prosesnya gitu. Sehingga pada saat itu memang seperti sulit tetapi yang Jawa itu sebenarnya yang mengelola itu adalah perempuan. Lalu makanya untuk belajar pada saat itu ya, ini selama 4 tahun Jerman itu ketika mau pengen yang tahu, pengen dia tolong ambil tabel saya wawancara bisa. Sembangnya. Nah, yang mengelola maka perempuan di Jawa itu dia mengelola. Iya, Nah, pocong penting itu bisa artikan bahwa dia itu satu masalah. Pocong itu penguasa ada bisa menguasai beras dan menguasai pusaka itu. Yang bersih-bersih pusaka itu yang laki-laki memang iya, pengelola sekarang ini maksudnya kalau kebersihan jangan perang ini bisa untuk hidup. apa pentingnya? Jadi Biasanya bahwa ada garis baru juga yang harus kita apresiasi kehadirannya sebagai karya kreatif. Mas, kalau yang kecil ini mas? Kalau yang kecil ini? Nah, keris kecil ini sebenarnya adalah keris patron. Biasanya dia dimiliki kaprai secara umum biasanya adalah keris untuk perempuan. Patron itu ada macam-macam, ada dapur sundrit, ada dapur Jawa, ada dapur Jawa, ada dapur Bojol, ada dapur Sumbu. Maka Sumbu itu ya umum. Memang campur aduk peristilaan di dalam keris. Nah biasanya kalau keris itu memang diletakkan untuk di belakang, maksudnya untuk sebagai piano. Bahwa untuk masa sekarang ini dulu memang kita melihatnya sebagai izin penunggunya, misalnya seperti itu. Tapi kalau sekarang kita melihat bahwa ini adalah bahwa setiap benda yang memiliki komponen tertentu, sehingga ketika kita masuk ke sebuah mall terus kemudian kacanya buka sendiri itu kita tidak serta-merta kalau dulu nih bisa buka diri kan tidak seperti itu ya kan? Untuk saat ini loh. Tapi kalau ada ya seperti itu. bukan soal mistis itu. Bukan. Itu memang ada proses. Sekarang ya kalau saya terus lah ya mainan anak-anak yang kita terus kan ya seperti itu. Terus kalau soal Ya. Ya. itu harus dengan Warangkanya atau bisa di asal dilatih misalnya. bisa dua-duanya. Yang warangkanya lebih bisa dengan kalau biasanya di itu kan dan dia sangat ada ketegangan sehingga dia seperti
kalau kita punya dua batang magnet, tiba-tiba magnet yang satu itu kita dekatkan dengan yang lain, beliau jalan sendiri. Itu kan dulu kan, nah seperti itu. Teliti juga. Ya dia teliti. Makanya disebut dia sudah melewati tahapan sebagai rajin. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah kan ini majalah dari kami, saat apa majalah dari tersebut nanti yang memberikan kalau sudah ada data ini silahkan kami di bagian pengkajian, di bagian edukasi itu masih belum bisa maksimal. Sehingga yang ngomong ekonomi kreatif, tapi penguatan konsep bagaimana itu bisa diterima di masyarakat itu masih belum banyak dilakukan. Moga kita berlanjut ke sini. Jawa Baratan itu luar biasa, isinya sudah keren. Nah ini peralatan-peralatannya ketika itu mengembang awalnya menjadi 3 bahan, ada baja, ada besi, ada batu metal, dan ada nikel. Batu metal dan nikel ini biasanya dibeli salah satu. Tidak harus dua-dua. Tapi biasanya batu metal itu tidak masalah. Tuh. Terus kemudian ada di situ ada mulai bonus awalnya mulai sabun pamor, jadi besi yang dilipat, dipanaskan, dipijer, terus kemudian dikasih lapisan swolok, dan ditempa, kemudian dilapisi lagi dengan pamor, ditempa lagi menjadi seperti ini. Nah ini adalah sudah pakai kodoran. Ini garis awalnya seperti ini, lurus seperti ini. Nanti kalau dia mau lock, dia tinggal dipanasi, kemudian ditutup lock. Nah setelah selesai, dia menjadi model seperti ini. Ditipiskan, dibikir, macam-macam dibikir, sehingga dia menjadi bentuknya seperti ini. Bagian paling atas ini dipotong untuk menjadi botol. Nah ini bisa dimaknai macam-macam. Penikmat terus, wah penyatuan simbol rasa. Nah semacam-macam, tapi yang jelas potongan paling atas tidak gitu. Nah di sini juga ada pikir, ada pikir. Nah palungnya seperti itu panumbar, tidak kecil untuk membentuk. Jadi terus itu tidak buat sempat-patnya karena itu hanya untuk memisahkan karbon dari biji-biji. Nah, kenapa proses itu akhirnya tidak banyak berkarat? Karena memang yang tertinggal adalah biji-biji. Biji-biji itu notabene sebenarnya tidak bisa termakan karat, karena termakan karat itu karbon. Sehingga kalau kita membuat besi keras dari bahan besi cor yang untuk kaca rumah itu kalau dibakar dengan sekian derajat itu dia hanya jadi api, tidak jadi besi, tidak ada besinya. Paling besinya cuma sakawan, besi murninya. Sehingga ketika kita membuat keris dari misalkan 3 kg bahan itu, dia kalau menjadi keris hanya menjadi beberapa ounce saja, tipis, landep. Di sini ada proses yang sangat penting karena keris itu memiliki sisi-sisi yang ada istilah semua dan itu tercatat sebenarnya. Cuma karena kita nggak bisa membaca laporan itu, maka menganggap itu adalah mudah. Itu paling mudah itu, tapi bagi seorang pemikir pastinya mosok sih barang tertulis orang-orang ini kan kami. Sehingga pasti itu ada konsep yang memperbelah. Sehingga ketika saya seorang petani memesan keris kepada Bu Juno pada saat itu, aku gawe belum profesinya sebagai petani tanggal lahir semacam. Kerismu sing cocok kira-kira A, bahan besinya
Maka ketika itu sudah jadi dan kemudian menjadi petani, kemudian anak saya itu juga seorang tentara yang dia harus berperang, maka dia harus membuat prestasi. Tidak dibalaskan, meskipun tidak boleh dibalaskan, tapi itu bukan versi utamanya dia, karena visinya beda. Nah, oleh karena itu di masyarakat banyak sekali cerita-cerita politik di situ dibumburi dengan cerita macam-macam, akhirnya orang-orang takut. Masa ini nah seperti itu sebenarnya orang menganggap keluarga itu kan karena mereka tidak sampai nawar sehingga mereka bukannya cerita fokus. Tapi di sini kita sebagai orang-orang yang hidup di masa kini kita harus memahami ulang penanganan itu masa banyak sehingga kita benar-benar tahu bahwa tes ini adalah dibuat dengan sangat personal dengan biaya yang tidak sedikit pada masa lalu. Itu orang nonton kebun loro di Jawa Timur itu biasa. Sekarang pun juga biasa. Mas Bro, aliran aja begini pulang mau bawa keris juga, tinggal ingat sini satu sama apa. Itu pernah terjadi. Karena ya memang nilai-nilai lalu keris itu selain nilai-nilai estetik ada nilai spiritual, nilai spirituasi. Nah, saya orang biasa terus ada dengan seorang bupati misalnya. Keris yang di tempat saya biasa-biasa kemudian dipegang dengan seorang bupati. Terus kemudian bilang ini keris terbaik saya, maka nilai signifikansinya ada pada dia, bukan ada pada saya. Padahal itu keris itu sangat dari saya. Jadi lain. Siapa yang bawa? Soalnya kerisnya di Ponorogo, kenapa sangat berat? Ya karena dia akan berkurang. Meskipun itu secara dalam tanda kutip, secara kualitas itu misalkan itu sama saja dengan berbeda. Karena dia memiliki nilai historik yang tinggi, maka keris itu menjadi benar. Disitulah pewarisan keris yang berharga. Bagi keris yang mbak kue, bukan apa yang mau tetap tak pertahankan. Tapi itu tak berarti saya ngapain biasanya dia nggak bisa apa seperti itu. Saya yang terjadi nah yang itu teman-teman sastra teman-teman juga di sini kadang-kadang saya berharap banyak sebenarnya teman-teman juga berusaha untuk membuat apa ya mengkampanyekan bahwa keris ini tidak hanya sekedar alat bikin sandar untuk membunuh musuh-musuhnya. Tidak alat pesugihan, terus itu juga alat pesugihan. Terus ini memiliki makna tertentu bagi masyarakat. Sehingga kita terlibat dalam mitos yang tidak produktif. Karena sementara ini yang terakhir kemarin gambar itu juga judulnya apa gambar ini sehingga itu kenapa selalu dimestikan? Nah, karena pengetahuan. Nah, lari peragator. Meskipun pada dasarnya keris itu ya senjata membunuh mungkin perang teman. Pada awalnya. Tapi kan tidak hanya sekedar itu. Kalau untuk membunuh ya bisa katanya tidak sama. Tapi orang Jepang memaknai sudah semangat, spiritnya kan seperti itu. Nah, kita juga sama sebenarnya. Kita mengambil spirit dari keris. Oleh karena itu, untuk naskah, saya berharap bahwa naskah-naskah Nusantara kita itu sangat kaya sekali cerita dalam terus yang tidak serta-merta ditelan mentah-mentah. Kalau itu terus borong, itu bisa saja terjadi, atau bisa saja itu sangat tangan seperti itu. Nah ini yang perlu kita sampai ada kebetulan mendapatkan kemudian dibakar lagi untuk dijepuk. Nah proses penyembuhan di sini sangat penting. Kenapa? Karena terus itu benar-benar jadi atau enggak di sini. Prosesnya sedemikian panjang ketika dibakar
untuk disepuh, dimasukkan ke dalam air, dinginkan dengan suhu yang sangat cepat, kemudian tiba-tiba semua maka gagal proses yang panjang. Sehingga memang harus benar-benar itu ya, harus semuanya harus benar-benar ekstra konsentrasi sih. Oleh karena itu konsentrasi yang tinggi itu tidak didapatkan dari rasa kenyang. Proses konsentrasi tinggi itu didapatkan dari rasa lapar. Oleh karena itu bumbu itu senang poso. Bu yang dulu ya, kalau yang sekarang berdasarkan pesanan, pokoknya kalau dia tak kafe ngampung. Ya itu tidak apa-apa, itu ada dengan ekonomi kreatif. Tapi bagi korompu yang memiliki memiliki konsep dalam melakukan proses penempaan itu, dia bertanggung jawab penuh terhadap karya. Oleh karena itu, ketika kita membaca naskah zaman Kartosuro, ketika Sinun Amangkurat meminta bahwa saya tolong buatkan keris seperti ini dengan besi yang merah membara seperti ini yang dinamakan besi Kumboyono, dan kemudian Empu itu berpikir bahwa ini besi yang sangat berusaha, ini bisa membawa ngelak putih misalnya, membawa pertumpahan darah macam-macam itu. Empu itu sangat bertanggung jawab sekali. Gawe yang materi wongnya, aku gunanya apa kayak gitu. Dinaskan itu seperti itu. Oleh karena itu ya memang dimistifikasikan ya ada yang seperti itu, tapi kita tidak boleh over, tapi benar-benar takut dan kemudian tidak sama sekali menyentuhnya itu yang jadi masalah. Kan cerita seperti itu harus dimaknai ulang, harus disanepan, apa lambang, apa itu sasmito, apa itu sandi, kan kita harus tahu. Nah cara mengetahuinya ya kita harus berpikir rangkap, berpikir benar seperti itu. Dan semoga penjelasan ini membawa manfaat. Konco-konco matur nuwun kedatangannya. Kami akan buka terus di sini sampai beberapa hari ke depan.